Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, diberikan keberkahan dan diberikan hal-hal yang baik dalam hidupnya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk share bagaimana pijat refleksi itu bisa mengatasi penyakit kanker prostat ya. Nah, jadi seperti kita ketahui di video-video mengenai kanker sebelumnya bahwa penyakit kanker ini adalah penyakit yang terjadi akibat adanya pertumbuhan sel-sel yang abnormal, yang tidak terkendali yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pertumbuhan sel yang bermutasi, yang mana mutasinya itu tidak menjadi sel yang tidak normal ya. Nah, dan ini prosesnya itu biasanya berlangsung bertahun-tahun ya, dan faktor-faktornya banyak seperti faktor keturunan, faktor lain-lainnya ya. Bisa juga dari paparan benda-benda kimia atau lingkungan, itu juga bisa. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, bagaimana caranya pijat refleksi ini mengatasi penyakit kanker prostat? Ayo kita bisa mulai. Tetapi sebelumnya harus diingat bahwa kesembuhan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hanya sebagai perantara. Jadi yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan ya yang menyembuhkan ya, bukan kita. Kita ini hanya sebagai perantara, teman-teman. Oke, kita mulai aja. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya, jadi kalau misalkan sebelum dipijat itu saya selalu menyarankan untuk teman-teman untuk melakukan yang namanya stretching ya teman-teman ya, seperti ini, untuk melemaskan otot-otot yang ada di telapak kaki maupun yang di bagian atas kaki ya. Nah, terutama otot ligamen yang ada di sini nih ya, yang begini kan, dari tumit satu terus dia menyebar begini nih. Nah, ini kita ituin, kita lemaskan ya. Dan juga bila mana ada penebalan-penebalan kulit atau kapalan, itu bisa sekitarnya tuh bisa kita lembekkan ya. Nah, atau kita supaya dia lah jadi lemas. Nah, fungsinya apa stretching ini? Nah, stretching ini fungsinya adalah untuk memaksimalkan hasil dari pijatan. Pada saat nanti setelah dilakukan pemijatan, itu pada saat kita memijat itu akan lebih mudah. Itu satu. Kedua, karena itu ininya sudah terjadi perenggangan, maka yang kita inginkan adalah pada saat setelah dipijat itu adalah kotoran-kotoran yang menyumbat itu bisa dengan gampangnya dan mudahnya itu bisa dikeluarkan oleh sistem pengeluaran yang ada di dalam tubuh kita. Itu seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya nantinya efektif jadinya pengobatannya ya, dengan cara pijat refleksi ini teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu balurkan teman-teman ya, dibalurkan hand body lotion teman-teman, atau minyak olive oil, minyak kelapa boleh, terus juga minyak urut juga boleh. Kenapa? Karena ini supaya menjadi lembab ya. Nah, dengan adanya ini lembab dan ini juga licin ya, itu akan memudahkan juga pada saat pemijatan dan juga menghindari kulit ini nih pada saat dipijat, apalagi kalau bisa misalkan menggunakan tongkat kayu ya, tongkat pijat yang terbuat dari kayu atau bukan jari, itu tidak mengalami kelecetan kulitnya ya. Oke, kita langsung aja titik-titiknya yang ada di kaki. Nah, ini teman-teman bisa download gambar-gambarnya, saya sudah sediakan di deskripsi linknya ya. Jadi tinggal klik aja linknya, teman-teman bisa download dan langsung print. Nah, setelah di print nanti kita sama-sama di sini bisa belajar untuk mengobati ya dengan cara pijat refleksi. Oke. Dan seperti sebelumnya video-video saya sebelumnya, untuk yang di awal itu, pijat refleksi itu dimulai oleh
tiga titik yang pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena tiga titik inilah yang nantinya akan berfungsi sangat amat vital, berfungsi besar pada saat untuk pengeluaran kotoran-kotorannya. Makanya ini kita aktifkan dulu ya. Nah, untuk mengetahui titik pertama yaitu ginjal, kita gampang aja. Ini kita kita raba. Di sini ada tulang ya di sini ya. Nah, ini kita begini teman-teman. Nah, setelah itu kita putar begini. Nah, dia adanya di sini teman-teman, antara telunjuk dengan jari tengah. Nah, kurang lebih posisinya gini teman-teman. Ya. Nih. Kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini titik ginjal. Nah, dari situ kita ke sini ya. Nah, ini titik ginjal ya teman-teman ya. Ini kita begini teman-teman. Nah, ini kalau titik namanya kandung kencing, saluran kencing, ini di depannya ada tulang di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih di sini teman-teman. Nah, kalau saya gampangnya begini ya teman-teman. Gitu. Ya. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, ini satu lagi antara kulit atas dengan kulit bawah sejajar ini. Di belakangnya tulang ini ya. Ini ginjalnya, maaf ini agak kurang turun, ini harusnya di sininya sebelah sini ya teman-teman ya. Teman-teman ini jadi ada pas lekukan di sini nih. Nah, lekukan ini sejajar juga di sini. Oke teman-teman, ini ginjal kita pijat. Nah, untuk kita pijat caranya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita pijat pertama. Ini fungsinya untuk menfilter atau menyaring darah-darah kotor yang sudah kita pijat, nantinya akan tersaring oleh ginjal ya teman-teman ya. Nah, setelah disaring oleh ginjal, maka dia akan disalurkan, dikeluarkan melalui saluran kencing ini teman-teman. Nah, ini ya di sini. Nah, kemudian dari sini maka akan dikeluarkan melalui kandung kencing dan juga penis ya teman-teman ya. Nah, kandung kencing ini fungsinya juga sangat berkaitan dengan prostat teman-teman. Jadi kinerja prostat ini akan sangat terbantu oleh bila mana kandung kencingnya ini juga lancar ya teman-teman ya. Nah, di sini yang kita inginkan adalah bagaimana pijat refleksi itu bisa meningkatkan imun ya, sistem imun yang ada di tubuh, hingga sel-sel yang tidak penting atau sel-sel kanker itu bisa dibunuh oleh sel darah putih kita, karena kan fungsinya kan dia membunuh bakteri, virus ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelainan sel ya. Ya, itu bisa diatasi oleh sel darah putih tadi. Nah, teman-teman, ini cara mijatnya seperti ini. Nah, durasinya itu 5-10 menit teman-teman kalau untuk durasi pemijatannya. Tekanannya itu 1-2 kilo. Jadi teman-teman silakan aja kalau pengen tahu ketimbangan aja, tekanan 1 kilo bagaimana, 2 kilo gimana ya. Dan selalu usahakan teman-teman setiap mau memijat ini langsung lapisi dulu, dikasih hand body lotion atau minyak olive oil atau apapun itu ya. Supaya apa? Supaya tidak lecet pada saat kita pijat. Nah, kadang-kadang kalau misalkan jari kita belum kuat, kita bisa menggunakan bantuan tongkat pijat kayu ya. Nah, ada yang terbuat dari besi juga ada, yang terbuat dari plastik juga ada. Teman-teman silakan beli di online, banyak ya. Oke, nah setelah tiga titik ini masing-masing 1-2 kilo, kemudian 5-10 menit ya. Kenapa 5-10 menit? Karena yang paling efektif untuk pengobatan itu 5-10 menit per satu titiknya. Apalagi kanker ini adalah penyakit termasuk yang kategori kelas berat kalau bagi saya ya. Nah, oleh karena itu ini perlu proses ya, makanya itu 5-10 menit ya, itu satu titiknya. Oke, setelah 3 titik ini maka kita langsung ke arah yang namanya kelenjar bawah otak teman-teman, karena dia mengatur pertumbuhan tubuh teman-teman ya. Kelenjar bawah otak ini adanya posisinya di bagian kiri ya, bagian hampir luar ya teman-teman ya.
Ini posisinya bisa naik sedikit boleh, nggak apa-apa, sekitar sini ya. Nah ini dia mengatur pertumbuhan ya yang ada di tubuh kita, sistem metabolisme, sistem yang diatur oleh kelenjar tiroid juga. Nah ini juga dia yang ngatur. Dari sini kita pijat juga metabolisme teman-teman. Nah metabolisme itu lambung teman-teman ya, di sini ya. Ini ada lambung. Di sini juga ada pankreas dan usus 12 jari teman-teman. Nih ya, di sini ya. Nah kemudian juga ini kita usus ya, yang berkaitan dengan usus besar transversus, terus usus besar turun ya teman-teman ya. Jadi semua sistem metabolisme tubuh kita nih yang berkaitan dengan pencernaan, dengan ini juga kita pijat teman-teman ya. Nah ini ya, usus besar transversus, usus besar turun, terus ini rektum, ini anus ya. Di sini anus ya teman-teman ya, ini rektum. Nah ini begini teman-teman ya. Nah kemudian ini usus, daerah sini nih usus halus ya teman-teman. Ini kita pijat juga daerah sini ya, usus halus. Nah kemudian selalu ingat teman-teman bahwa setiap titik yang kita pijat itu selalu gunakan hand body lotion, tekanan 1-2 kilo, dan itunya 5-10 menit durasi pemijatannya ya teman-teman ya, jangan lupa ya itu ya. Kemudian sistem limpa di sini teman-teman. Nah ini limpa nih teman-teman. Ini tadi ginjal di sini, ini kita ada limpa daerah sini ya. Nah inilah yang salah satu nanti akan membantu benar-benar meningkatkan sistem imun tubuh kita. Pada saat sistem imun tubuh kita meningkat bagus, maka dia juga akan bisa membasmi virus yang ada, yang masuk ke dalam tubuh kita, bakteri-bakteri yang tidak berguna yang ada di dalam tubuh kita itu akan dibunuh, akan dibasmi atau disingkirkan oleh sistem yang ada di dalam dari limpa ini teman-teman ya. Nah kemudian dari sini teman-teman, ini kita juga pijat ininya teman-teman, daerah prostat teman-teman. Nah prostat itu di sini teman-teman nih. Jadi prostat itu di sini teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah selain prostat, ini dari kandung kencing tadi kita ada yang namanya penis di sini. Nah ini juga kita pijat ya. Jadi penis atau vagina. Nah ini kita di sini ya, kita pijat ya. Ini prostat, kita pijat di sininya ya. Selain di prostat ini kita pijat yang agak lama di sini nanti teman-teman ya. Pokoknya pemijatannya itu di sini, yang di sini nih kita dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya. Karena ini prostat ini. Justru inilah permasalahannya ada di sini teman-teman ya. Permasalahannya ada di sini. Jadi antara kandung kencing, penis dan prostat. Ini kita pijat benar-benar, jangan sampai tidak teliti pemijatannya di sini ya. Jadi pijatan dari bawah ke atas ya teman-teman, mengarah ke jantung agar itu bisa dialirkan. Oke. Nah, nanti ada di kaki sebelahnya itu juga sama titiknya. Cuman nanti ada tambahan itu, yaitu kandung empedu. Nah, kandung empedu itu adanya di kaki kanan. Nanti saya akan kasih tahu juga ya. Jadi di sini setelah itu kita pijat yang namanya kelenjar getah bening teman-teman di sini nih. Jadi kelenjar getah bening itu ada 4, satu di bagian dada, bagian dada, perut, atas dan atas samping teman-teman ya. Nah, di sini antara telunjuk dengan jempol ini membentuk segitiga biasanya. Nah, itu biasanya di situ teman-teman. Jadi kayak gini nih. Nah, gini. Nah, kalau di bawah sininya itu tenggorokan ya. Nah, ini kita pijat di sini nih. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, kemudian di depan mata kaki bagian dalam ini ada yang namanya kelenjar getah bening bagian bagian perut. Nah, ini juga naik ke atas. Nah, kemudian di sini ada kelenjar getah bening bagian atas ya. Kemudian di depannya ini, nah ini di depannya mata kaki ini nih. Nah, ini juga ada kelenjar getah bening bagian atas juga. Nah, ini kita pijat dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Dari bawah ke atas gini, atau enggak kita bisa begini. Selalu gunakan hand body lotion ya teman-teman ya. Karena kenapa? Takutnya ini kulitnya lebih sensitif yang bagian atas, dan dia ini gampang lecet.
ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini udah berkurang, udah kering, kita tambahin lagi, udah kering kita tambahin lagi, gitu aja teman-teman ya, supaya nggak lecet teman-teman. Nah, untuk yang di kaki kanan, nah kita sekarang beralih ke kaki kanan ya. Jadi untuk di kaki kanan semua titik ini sama ya, semua titiknya dipijat sama. Jadi kalau di kaki kanan itu kan usus naik dan usus naiknya semuanya itu kita pijat ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, ini sama, titik-titiknya sama kecuali di sini. Kalau di kaki kiri di sini nih lambung limpa dan jantung. Nah, kalau di kaki kanan itu nanti ada liver dan empedu. Jadi untuk di kaki kanan, nah ini saya tentukan dulu ya titik ginjalnya ya. Di sini teman-teman ya, titik ginjal di sini. Nah, ntar kalau kesininya gampang kan teman-teman udah bisa juga. Nah ini teman-teman bisa langsung di sini teman-teman nih. Di sini ada titik namanya, maaf ini kegedean. Refleksi yang namanya liver ya teman-teman ya. Nah ini ada titik refleksi, di sini juga ada titik empedu. Nah teman-teman tinggal pencet ini dua-duanya aja ya, karena dengan mengaktifkan ini maka kotoran-kotoran itu juga bisa, yang ada di prostat itu bisa terbuang ya, dan empedu juga akan mengeluarkan satu zat yang nantinya juga bisa membantu untuk menetralkan darah, menetralkan racun ya, yang mengakibatkan terjadi, mungkin salah satu penyebab terjadinya timbulnya sel kanker itu dikarenakan adanya faktor dari darah. Nah itu teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah untuk yang lain-lainnya titik-titiknya teman-teman sama ya teman-teman ya. Oke. Nah selanjutnya itu adalah teman-teman titik-titik yang harus teman-teman lakukan pemijatan untuk pijat refleksi mengatasi kanker prostat. Nah untuk selanjutnya, selain dari pijatan-pijatan refleksi yang dilakukan teman-teman, pada saat kita ingin membantu menyembuhkan orang yang sakit ini, maka bisa juga dengan meminum ramuan-ramuan herbal ya. Ada beberapa ramuan herbal yang teman-teman bisa gunakan, dan itu bisa saya rekomendasikan untuk mengobati penyakit kanker. Nah seperti tanaman benalu, terus bidara upas, tapak dara ya, itu ambil alang-alang ya. Nah itu ambil aja 20 gram masing-masing, terus kemudian direbus dengan 2 gelas air ya. 3 gelas air maksud saya, dengan 3 gelas air, sebanyak air itu 3 gelas. Nah kemudian direbus, dijadikan 2 gelas air. Nah kemudian hal itu minum tiap pagi dan sore. Nah kemudian setiap mau tidur malam bisa juga minum sari tomat 3/4 gelas. Nah ada juga herbal yang dari ibaratnya seperti daun kenikir ya, kombinasi daun kenikir dengan singkong ya. Nanti saya akan lampirkan artikelnya mengenai kenikir, karena di luar negeri sana kenikir itu sudah diteliti dan dinyatakan bahwa daun kenikir itu bila mana dikonsumsi oleh orang yang menderita kanker itu 98% dia langsung membasmi atau membunuh sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh. Itu berdasarkan penelitian ya. Nah kemudian juga kita ketahui bahwa singkong itu juga mengandung vitamin yang tidak ada di vitamin-vitamin lain, yaitu vitamin B17 ya. Nah vitamin B17 ini benar-benar mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan juga sangat bagus untuk membasmi sel kanker, karena mengandung vitamin B17. Nah itu juga teman-teman, jadi pada saat makan kenikirnya itu dicelup aja di air panas selama 10 detik ya. Nah setelah itu teman-teman bisa gunakan untuk dikonsumsi, baik mau di jus ataupun mau dilalap ya, silahkan. Nah kemudian juga untuk singkongnya itu dikukus ya, dikukus aja, jangan direbus, karena kalau misalkan direbus vitamin B17 yang harusnya
itu diperlukan untuk penderita kanker itu akan hilang. Nah, di saat itu juga, selain itu juga saya juga merekomendasikan beberapa produk herbal ya yang sudah dibikin secara manufacture, secara pabrikan berdasarkan riset juga. Ini juga membantu untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti RBP propolis ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa kontak saya kalau misalkan pengen mengetahui lebih lanjutnya lagi. Jadi ada propolis dari Brazil ya, propolis Brazil yang benar-benar bioflavonoidnya itu sangat tinggi. Nah, kemudian juga ada produk dari Asante juga, itu namanya Golden Sea. Nah, Golden Sea ini juga membantu untuk teman-teman mengaktifkan sel-sel yang tadinya rusak itu menjadi digantikan, dia meregenerasi sel dan memperbaiki sistem tubuh ya. Jadi sistem tubuh kita yang tidak itu juga akan diperbaiki oleh produk dari Golden Sea. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai produk itu nanti teman-teman bisa kita chatting aja, konsultasi aja. Nah, ini adalah produk-produk yang memang atau ramuan-ramuan yang memang sudah terbukti ya bisa menyembuhkan penyakit, dalam artian dia meningkatkan sistem imun tubuh kita. Otomatis pada saat sistem pertahanan tubuh kita bagus, maka penyakit itu otomatis tidak ada di tubuh kita ya. Nah, maksudnya seperti itu, bukannya produk ini bisa mengobati segala macam penyakit, tetapi dia meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita. Dengan meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita, otomatis ya penyakit-penyakit hilang. Oke teman-teman, bila mana nanti setelah dipijat itu akan ada reaksi seperti mungkin air seninya berubah menjadi lebih keruh, lebih bau, atau lebih berwarna kecoklatan ya. Itu normal. Bila mana lewat BAB keluarnya itu BAB-nya mungkin lebih lengket daripada biasanya dan mungkin ada lendir ya. Kemudian bila mana itu keluarnya lewat kulit, mungkin akan keluar ruam-ruam. Nah, itu biasanya itu adalah hal-hal yang normal setelah dilakukan pemijatan refleksi teman-teman. Jadi jangan takut. Semoga teman-teman di luaran sana yang sedang mengidap penyakit kanker prostat bisa berupaya, berikhtiar dengan cara pijat refleksi mengatasi kanker prostat ini ya. Tetap semua kesembuhan itu kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila bermanfaat silahkan like, subscribe, dan share. Dan bila mana ingin bertanya, silahkan tuliskan saja di kolom komentar atau WA saya. Bisa lihat nomornya di deskripsi ya. Channel ini mudah-mudahan saya bisa langsung secara cepat merespon pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Salam sehat untuk teman-teman semuanya di luaran sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.